Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid As-Salam yang salam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua di tempat yang mulia, di rumah Allah Jalla wa Ala, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini. Dan pertemuan kita di bulan yang suci, bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang dimana keistimewaan bulan suci Rajab ini, amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya berlipat ganda. Apapun amalannya, apapun ibadahnya. Dan alhamdulillahnya kita melakukan kajian ini juga di tempat yang mulia, di masjid ini, sekaligus juga di bulan yang suci ini. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita yang pahalanya berlipat ganda, dikarenakan kita melakukan kajian ya di bulan yang suci, yaitu bulan Rajab. Sekaligus juga semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Berhubung
ya kita mendapatkan bulan Rajab. Di dalam kitab kita ini juga ada pembahasan tentang keutamaan ya bulan ya Rajab ini, ya kita katakan seperti itu. Dan perlu diketahui bulan haram atau bulan suci itu ada 4, ya. Bulan suci atau disilahkan dengan sebutan bulan haram. Haram di sini maksudnya bukan seperti haramnya makanan atau minuman, tapi yang disebut dengan haram di sini maksudnya apa? Suci atau mulia. Seperti kita mengatakan 2 kota suci, ya 2 kota haram, maksudnya 2 kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah, berkaitan dengan bulan pun juga ada yang haram, ada yang suci. Kesuciannya tersebut ditandai dengan amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci tersebut berlipat ganda pahalanya. Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang bulan yang suci ini di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Ayat 36. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna iddati syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa Ala itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa Ala menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa Ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan haram atau bulan suci. Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. 4 bulan itu sebagai berikut. 4 bulan tersebut sebagai berikut. 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. 3 bulan yang berurutan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, kemudian bulan Muharram, bulan yang pertama, dan yang terpisah adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7. Sekarang ini bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab ini? Kalau kita pahami, di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram itu ada amalan khususnya. Di bulan Muharram misalnya amalan khususnya puasa. Puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yang sering diistilahkan dengan istilah Tasu'a dan Asyura. Begitu juga di bulan Dzulhijjah ada amalan khususnya. Bahkan bulan Dzulhijjah ini ya, untuk 10 hari yang pertamanya itu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, saking mulianya bulan Dzulhijjah ya, terutama 10 hari yang pertamanya itu jima'u ummahatul ibadah. Dikarenakan di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, itu mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat, puncaknya ibadah salat Idul Adha, dari ibadah puasa 1 sampai 9, puncaknya adalah puasa Arafah tanggal 9-nya. Dari ibadah sedekah, puncaknya adalah ibadah kurban, dan puncaknya lagi adalah ibadah haji. Nah, adapun di 2 bulan suci lainnya, yaitu Dzulqa'dah bulan yang ke-11 dan Dzulhijjah dan juga bulan Rajab bulan yang ke-7. Bulan Dzulqa'dah bulan yang keberapa, ibu-ibu? Ke-11, kemudian bulan Rajab bulan yang ke-7, tidak ada amalan khususnya. Jadi amalannya apa, Ustaz? Di bulan Rajab ini
amalannya sebagaimana yang kita amalkan. Entah itu ibadah sholat, ya, sholat wajib yang kita kerjakan di bulan Rajab ini, pahalanya berlipat ganda dibandingkan ibadah sholat yang kita kerjakan di luar daripada bulan suci. Termasuk juga ibadah siam misalnya, puasa-puasa sunnah, tapi puasa sunnah yang memang ada kaitannya, yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Seperti misalnya ya melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Atau kalau tidak kuat puasa Nabi Daud alaihissalam, maka ambil puasa Senin Kemis. Kalau sekiranya tidak kuat juga puasa Senin Kemis, maka puasa Ayyamul Bid. Nah, jadi amalannya sama, tidak ada bedanya. Nah, termasuk juga bersedekah. Bersedekahnya kita di bulan Rajab ini pahalanya berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang tidak suci. Ya, dibandingkan ya di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah ya. Di bulan Rajab ini bersedekahnya pahalanya apa? Berlipat ganda, seperti itu. Maka kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk melakukan apa? Sedekah semampu kita. Ya, semampu kita tentunya. Termasuk juga kita katakan ibadah umrah. Kita tahu ya, berkaitan tentang ibadah haji itu dan juga ibadah umrah, seumur hidup kan satu kali. Jika kita punya kemampuan secara fisik dan finansial, seumur hidup apa? Satu kali. Nah, cuma untuk ibadah haji sunnahnya itu per 4 tahun atau 5 tahun sekali kalau kita sanggup dan mampu. Nah, untuk ibadah umrahnya setahun sekali, terutama di bulan Ramadan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Berumrah di bulan Ramadan itu sama sebanding seperti berhaji bersamaku. Artinya nilai hasanatnya, nilai pahalanya itu ya sama seperti para sahabat ridwanullah ajmain dalam hitungan kasatnya, seperti itu. Tetapi tentu memang para sahabat ya, sebagaimana yang kita jelaskan, tentu pahala yang mereka dapatkan ya dalam masalah ibadah apapun, kemuliaan apapun tentu lebih daripada kita. Tapi Rasulullah mengatakan seperti itu tadi untuk memotivasi kita agar kita berusaha untuk berumrah di Ramadan. Nah, kalau kita memang tidak bisa berumrah di Ramadan, maka kita mengambil dan memilih bulan suci. Di antaranya di bulan apa? Di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Harapan kita apa? Bisa beribadah di tanah suci, yaitu kota suci Makkah dan Madinah, ya, di bulan suci ini, yaitu bulan Rajab ini. Dan ibadah umrahnya tentu berlipat ganda pahalanya dibandingkan jika kita berumrahnya bukan di bulan suci, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa dapat ya di bulan Ramadan misalnya, atau kita tidak mampu di bulan Ramadan, ya di bulan Rajab atau nanti bulan Muharram atau Dzulqa'dah. Kalau Dzulhijjah kan hajian ya, artinya terasa berat kita untuk melaksanakan ibadah umrah toh. Tapi kalau misalnya bisa, alhamdulillah. Tapi kalau untuk hitungan ya secara hukum dunianya, sepertinya yang kita mampu untuk umrah saja itu bulan Rajab dan bulan Muharram, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Naam. Nah, termasuk amalan-amalan yang lainnya. Yang jelas, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, tidak ada amalan khusus ya di bulan Rajab ini. Tapi dianjurkan amalan-amalan yang memang menjadi kebiasaan kita. Termasuk kita berbicara tentang masalah istighfar ya pada pertemuan kita yang lalu. Semoga ibu-ibu masih ingat ya tentang lafaz-lafaz istighfar. Itu ada berapa, Bu? Ada 6 ya. Seperti itu, ada 6 ya, atau kita katakan 7 bisa, karena berkaitan dengan doa husnul khatimah ya. Yang pertama yang paling pendek apa? Astaghfirullah. Kemudian yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau ya Rabbighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabul ghafur. Jadi bisa dibaca innaka antat tawwabur rahim atau bisa dibaca innaka antat tawwabul ghafur. Dua-duanya apa? Sahih. Dari hadis ya Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma, hadis yang dikeluarkan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Naam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, termasuk juga doa husnul khatimah ya, ada dua kan? Itu termasuk istighfar, isinya semuanya. Masih ingat tidak ibu-ibu? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca ibu-ibu. Ibu-ibu kan sudah legend nih. Ya, legend ini kan artinya jembatan kematian ya. Seperti itu. Jangan sampai dilupakan. Ya, kan dibilang tua nggak mau. Ya kita bilang legend aja deh. Dibilang senior juga nggak mau, ya udah kita bilang legend supaya lebih terhormat. Padahal tua juga terhormat juga, senior juga apa? Terhormat juga. Nah, seharusnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dua doa tadi itu, lafaz istighfar, dua-duanya berkaitan dengan permohonan kita apa? Husnul khatimah. Kita perbanyak di setiap hari kita untuk kita baca. Ya, dikarenakan kita ini kan sudah mendapatkan fase terakhir. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40 ayat 67. Fase kita berkehidupan di muka bumi ini ada berapa fase, Bu? Masih ingat? Ada 5 fase. Fase yang pertama fase bayi. Udah lewat belum? Udah. Fase yang kedua fase kanak-kanak. Udah lewat belum? Sudah. Fase remaja dari kita balik sampai berumur 24 tahun udah lewat belum? Sudah juga. Fase yang keempat, fase dewasa dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Udah lewat belum? Sudah juga. Berarti fase yang kelima terakhir ini dari kita melewati umur 40 tahun sampai seperti usianya seperti ibu-ibu sekarang ini. Namanya apa, Bu? Legend, ya, seperti itu. Nah, ya, apalagi kalau umur kita, Bapak Ibu, sudah masuk umur 60 tahun, itu legend banget sudah. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yuzalik. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Di antara ibu-ibu ada enggak yang lewat 70 tahun sekarang? Angkat tangan. Enggak ngaku kan? Berarti rata-rata sudah apa? Sudah dipanggil oleh Allahu Jalla wa'ala. Kalau toh ada, hitungannya sedikit. Ya, hitungan jari jemari kita paling. Dan mendapatkan gelar khusus lagi yang lewat 70 tahun. Gelar khususnya apa namanya? Asarallahu fil ard. Tawanan-tawanan Allahu Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini. Kalau ibu atau bapak ingin tahu mereka yang sudah menjadi tawanan Allah Jalla wa'ala, cari manusia yang umurnya lebih daripada 70 tahun. Tawanan Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak juga yang jadi tawanan Allah ya, sudah. Nah, apalagi kan kondisi kita mendapatkan, ya, diri kita ini mendapatkan apa? Bulan suci, bulan Rajab. Banyak-banyak istighfar, termasuk doa tadi itu. Doa berkaitan dengan permohonan apa? Husnul khatimah. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la.
Subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus ibu, ya, lisan bapak dan ibu basah dengan lafaz istighfar tadi. Apalagi maaf ya bapak dan ibu, selain kita sudah legend, kita sudah sakit-sakitan, itu jembatan kematian banget, jelas ya, atau sakitnya sudah permanen. Allahu Akbar, itu sudah dekat banget, berarti sering-sering baca istighfar tadi. Nah, diperbanyak istighfarnya kita di bulan yang suci ini ya, di bulan Rajab ini. Nah, dan puncak daripada lafaz istighfar itu adalah sayyidul istighfar. Tadi baca enggak di zikir pagi ibu-ibu? Baca berapa kali? 1 kali. Nanti zikir petang baca lagi berapa kali? 1 kali. Jika di antara kita takdirnya meninggal dunia hari ini, entah sebelum datang sore hari atau petang hari atau malam hari, maka dia termasuk apa? Ya, termasuk ahlul jannah, termasuk ya penghuni surga. Fahuwa min ahlil jannah. Jika kita baca sayyidul istighfar tersebut di zikir petang ya, dan takdirnya kita meninggal dunia besok hari ya, atau sebelum datangnya besok hari, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk apa? Penghuni surga. Disebutkan di dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu an, kata Nabi kita Muhammad SAW, sayyidul istighfar antakula, penghulunya istighfar, pemimpinnya istighfar, jika anda sanggup untuk membaca lafaz istighfar berikut ini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal ibu-ibu? Kalau insya Allah belum hafal. Jadi kalau hafal, alhamdulillah saya hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, sering-sering ya baca lafaz istighfar, apalagi di bulan yang suci ini. Termasuk juga berkaitan dengan salat duha yang sudah kita bahas. Apakah bapak dan ibu sudah melaksanakan salat duha di pagi hari ini? Sudah, alhamdulillah. Ya, dan salat duha itu kan manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau kita mengerjakannya di bulan yang suci ini. Subhanallah, salat duha itu kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, akhiratnya kita katakan itu adalah apa? Jaminan surga dan diampuni dosa-dosa. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an disebutkan di tubuh kita ini ada berapa? 360 persendian. Masing-masing sendi tersebut dianjurkan untuk apa? Untuk ya bersedekah, dan untuk mencukupkan itu semua dengan apa? Mengerjakan salat duha 2 rakaat. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Nah, usahakan minimal 2 rakaat ibu-ibu. Ya. Jika kita sanggup 4 rakaat, bagus lagi. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya kalau kita sanggup mengerjakan 4 rakaat duha ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Darda, dan ini hadis qudsi ya, kata Allah Jalla wa Ala ya, irka'li arba'an fi awalin nahar akfika akhirahu. Salatlah 4 rakaat di awal siang. Maksudnya kata para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tibi ya, adalah apa? Salat duha 4 rakaat. Niscaya segala kebutuhan bapak dan ibu dalam hari ini
Allah Jalla wa'ala akan cukupkan, akan Allah Jalla wa'ala penuhi semuanya, apapun keperluannya, apapun hajatnya. Jadi usahakan salat duha setiap hari 4 rakaat lah, 2 salam 2 salam, kalau afdolnya 8 rakaat. Apalagi di bulan suci ini, ya subhanallah, kebaikan akhiratnya apa? Jika kita salat duha 4 rakaat ditambah lagi nanti qabliyah zuhur 4 rakaat, maka apa jaminannya? Surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Nah, ini saja yang dikerjakan di salat duha di bulan Rajab ini. Salat duhanya sudah belum. Jadi tidak ada memang amalan khususnya. Seperti tadi malam, maaf ya Bapak Ibu, sudah tahajud belum? Kita kan sudah belajar ya tentang masalah tahajud yang qiyamul lail itu. Apapun istilahnya, sama dengannya salat malam. Waktunya kapan? Panjang, dari isya sampai subuh. Bayangkan jika ibu memang tidak bisa bangun di waktu yang afdal ya, jam 2, jam 3 ya, pada saat Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, paling tidak ya kita katakan mengerjakannya setelah ba'diyah isya, 2 rakaat paling sedikit dengan 1 witir ya, 3 rakaat jadinya ya. Kemudian yang afdalnya 11 rakaat, 8 tahajudnya, 3 witirnya. Subhanallah, termasuk di bulan Rajab ini tahajudnya ditingkatkan lagi karena kita wallahu alam ya, hanya Allah Jalla wa ala Maha mengetahui apakah tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Rajab ini. Jangan-jangan ini bulan Rajab yang terakhir buat yang kita temui sekarang ini. Nah, maka oleh sebab itu rajin-rajin ya untuk mengerjakan apa? Qiyamul lail, tahajud di setiap malam kita. Khususnya apa? Di bulan ya Rajab ini. Syukur-syukur kalau kita sanggup ya ibu-ibu dan bapak-bapak di waktu yang afdal, jam 1, jam 2 ya, jam 3. Itu luar biasa pahalanya. Keinginan kita diijabah dan diperkenankan oleh Allah Jalla wa ala. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhiru. Tuhan kita Allah Jalla wa ala yang maha suci lagi maha tinggi turun di setiap malam ya, di setiap malam ke langit dunia ketika malam hari tersebut tersisa sepertiga terakhir malam ya. Sepertiga terakhir malam itu kira-kira ya, itu jam 1, jam 2 atau jam 3 ya, atau mungkin anggaplah kita katakan ya jam 1:30 sampai menjelang waktu subuh, seperti itu. Nah di situ kita apa? Melakukan tahajud dan qiyamul lail. Kemudian pada saat Allah Jalla wa ala turun ke langit dunia, bagaimana turunnya? Turunnya Allah Jalla wa ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa ala. Tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan, apalagi diserupakan dengan makhluk. Haram, tidak boleh. Jangan sampai ada di antara bapak dan ibu, Ustadz, itu Allah Jalla wa ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir itu waktu ya Bekasi ataukah Kalimantan ataukah ya Saudi Arabia, Makkah, Madinah ya, ataukah Amerika. Enggak patut menanyakan hal itu, haram yang demikian menanyakan hal yang demikian. Turunnya ya kita yakini sepertiga malam terakhir sesuai di mana kita tinggal. Jangan dihayalkan gimana turunnya tuh ya, kalau ini dan seterusnya. Di sana kan masih siang, di sana kan masih ini dan seterusnya. Astaghfirullahalazim. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita menyerupakan Allah Jalla wa ala dengan makhluk. Berarti kita itu menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan diri kita. Wal iyadzu billah.
Ya, yang jelas kita yakin, seyakin-yakinnya di sepertiga malam yang terakhir tersebut Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan kemuliaan Allah Jalla Jalal. Itu yang harus kita yakini. Tidak perlu Bapak dan Ibu bertanya tentang bagaimananya itu. Kita yakin saja Allah Jalla wa'ala di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia, dan Allah Jalla wa'ala berkata kepada kita semua, man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabah doanya. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapapun di antara kita yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, ya kan? Atau jam 4. Ya, doa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dikabulkan doa kita. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta kepadaku pasti aku beri. Di jam-jam yang tadi itu, di sepertiga malam yang terakhir tadi. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapapun yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Naam. Nah, ini kita katakan berkaitan dengan tahajud. Jangan sampai apa? Ketinggalan. Apalagi di bulan Rajab ini, di bulan suci ini. Ustadz, pertanyaan, jika kita sudah sholat tahajud, perlu nggak besok harinya sholat duha? Perlu. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ada 3 orang sahabat yang memiliki wasiat yang sama, 3 wasiat. Salat tahajud dan witir sebelum tidur, salat duha 2 rakaat di setiap hari, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. Siapa 3 orang sahabat itu? Pasti lupa. Ya salam, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Yang ketiga Abu Darda, Uwaimir bin Zaid radhiyallahu an. 3 orang sahabat ini rutin mengerjakan tahajud dan witir, dan juga rutin mengerjakan apa? Salat duha. Sejak Rasulullah berwasiat kepada kami 3 wasiat itu, kami tidak pernah meninggalkannya. Termasuk ya diupayakan mengerjakan tahajud dan juga salat duha tadi di setiap malam dan di setiap hari kita di bulan Rajab ini. Ini bulan yang dimana pahala amal soleh kita apa? Berlipat ganda. Dan kita kan sudah membahas ya masalah fadilah dan keutamaan tahajud. Keutamaan tahajud dan qiyamul lail apa? Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga apa? Tanpa hisab. Subhanallah, kata Nabi di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat kelak di tempat yang sama, di lembah yang sama, yaitu apa? Padang mahsyar. Fayunadi munadin. Kemudian ada yang memanggil manusia-manusia tersebut. Ainal ladzi tatajafa junubahum anil madaji. Ya, siapa di antara kalian tersebut yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Fayakumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka ketika hidup di dunia ini suka tahajud, qiyamul lail dan witir tentunya. Tapi jumlah mereka sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tersebut, yang suka tahajud di setiap malam. Kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan mereka apa? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga apa? Tanpa hisab. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas abshus salam bainakum wasilul arham wa at'imut ta'am wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ayyuhan nas abshus salam bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam di antara kalian. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, berikan salam. Jangan memberikan salamnya kepada yang kita kenal saja. Salah satu tanda kiamat itu sudah ada dan dekat kiamat tersebut ketika di antara kita ini salamnya cuma kepada orang yang kita kenal saja. Ya, subhanallah. Di antara ibu ini, masya Allah kan, jenis kelaminnya kan sama, perempuan dengan perempuan. Kenapa ibu nggak mau salam dengan itu fulana? Padahal tidak ada fitnah di situ, perempuan sama perempuan. Beda kalau ibu mungkin salam dengan bapak-bapak. Bisa jadi karena kegantangan si laki-laki itu membuat ibu memberikan salam kepada dia. Karena handsome-nya dia tersebut ingin supaya tuh laki-laki ya perhatiannya kepada ibu. Itu kan fitnah jadinya kan? Seperti itu. Tapi dengan sama sejenis ini perempuan sama perempuan, berikanlah salam ketika berjumpa tersebut. Jaminannya surga. Masuk surga dengan selamat. Kata para ulama apa? Masuk surga dengan selamat itu masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, nggak pakai fulus, nggak pakai tenaga, ya subhanallah. Dengan memberikan salam kepada saudara kita sama muslim bisa masuk surga tanpa hisab. Yang kedua apa? Memberikan makanan, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Itu bisa kita lakukan di setiap hari kita. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, silaturahim. Silaturahim ini masya Allah kebaikannya dunia dan akhirat. Dunianya dipanjangkan umur, dimudahkan rizki. Akhiratnya jaminan surga. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 21 sampai ayat 24. Dapat jannatu aden, surga aden kalau kita suka silaturahim. Kemudian ya tahajud qiyamul lail, pada saat manusia tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan apa? Dengan selamat. Sebagian ulama berkomentar, masuk surga dengan selamat itu adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, apalagi di bulan apa? Di bulan Rajab ini. Jelas ibu-ibu? Nah, termasuk juga amalan yang ringan banget yang harus kita aktifkan selalu ya di setiap hari kita, khususnya kita katakan di bulan yang suci ini, bulan Rajab, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Membaca apa? Al-Quranul Karim. Sudahkah Bapak dan Ibu membaca Al-Quran hari ini? Pasti belum. Sudah ya? Alhamdulillah. Saya suuzon aja jadinya. Karena sering lupanya ibu-ibu ya. Makanya membuat saya selalu mengingatkan. Sudah ibu baca Al-Quran? Nah, akui saja kalau belum. Nanti tinggal baca setelah kajian ya. Seperti itu. Subhanallah, kalau kita ingin diangkat derajat dan martabat kita, pastikan setiap hari kita apa? Baca Al-Quran. Diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat kelak. Kata Nabi di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah Jalla wa'ala meninggikan derajat satu kaum, dan dengan Al-Quran juga bisa Allah Jalla wa'ala merendahkan satu kaum ya. Bagi mereka-mereka yang tidak membaca Al-Quran akan direndahkan derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Bagi mereka-mereka yang tidak mau untuk memahami Al-Quran dan tidak mau untuk mengamalkan Al-Quran akan direndahkan derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh.
Dan subhanallah, derajat kita di akhirat nanti itu sesuai dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti di akhirat kelak akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta tarattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naiklah, ya, maksudnya tambahlah bacaan Al-Quran tersebut. Bacalah Al-Quran secara tartil dengan tahsin dan tajwid, sebagaimana engkau membacanya secara tartil, secara tahsin dan tajwid di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Ya salam. Setiap kali seseorang menambah hafalan Al-Qur'annya, ya, semakin bertambah ketinggian apa? Derajatnya. Semakin rajin dia membaca Al-Qur'annya, maka semakin tinggi derajatnya dan kemuliaannya. Makanya ibu-ibu yang afdal dan utama ya dalam membaca Al-Quran itu seharinya berapa, Bu? 1 juz. Berarti 1 bulan 30 juz kan hatam Al-Quran. Bukan hanya di Ramadan doang hatam Al-Quran. Kalau bisa setiap bulan ibu-ibu. Apalagi kan maaf ya ibu-ibu, bukan menyindir, bukan apa, cuma sekedar mengingatkan, cucu mengingatkan sama neneknya. Nenek kan udah legend ya, seperti itu. Naam. Cobalah sehari itu 1 juz. Kenapa? Jangan lebih sering memegang handphone ketimbang mushaf Al-Quran. Wahai para legend, ya, seperti itu. Naam. Subhanallah, itu yang dikatakan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, ya, jelas ibu-ibu? Ya. Bisa kan sehari 1 juz? Insya Allah bisa. Asal punya keinginan dan kemauan. 1 juz itu berapa lembar Al-Quran? 10. Berapa halaman? 20 kan? Nah, ambillah ya setelah salat wajib misalnya 10 menit. Untuk apa? Untuk membaca 2 lembar atau 4 halaman ya. Bisa kan? Apalagi kan ibu Masya Allah baca Al-Qur'annya dengan tahsin dan tajwid itu biasanya untuk durasi waktunya lebih cepat itu 2 lembar atau 4 halaman. Nah 4 halaman tadi atau kita katakan 2 lembar tadi kali 5 ya. Karena kan sholat dalam sehari kan yang wajib 5 kali. Berarti berapa? 1 juz. Berarti 1 juz. Jujur ya ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam sehari itu kita lebih sering memegang handphone apa mushaf Al-Quran? Nah, subhanallah, padahal kan sudah legend ya, seperti itu. Tidak ada alasan yang membuat ibu itu tidak membaca Al-Quran di setiap hari ya. Ini maaf ya, nenekku, maaf ya, ini sekedar cucu mengingatkan aja, seperti itu. Nah, sekedar mengingatkan. Kalau marah juga ya apa boleh buat, nggak apa-apa sih marahnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini sebagai pahala buat yang mengingatkan dan pahala juga yang buat yang membacanya kan, seperti itu. Nah, kalau tidak sanggup ya sehari 1 juz ya. Karena kan ibu-ibu kan nggak ada kegiatan kan sudah. Apa kegiatannya? Kerja enggak? Kerja enggak? Bukan begitu? Fulus tinggal nadah doang. Fulus sama suami kan? Seperti itu. Masak enggak, masak asisten rumah tangga, seperti itu. Nyapu asisten rumah tangga yang kedua, bukan begitu? Nah, apa? Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ya ibu-ibu, ya udahlah, nggak hitungan banyak jamnya ya, ambil 10 menit saja, wajibkan. Ibu-ibu, ini sekarang kan 2025 ya, miladiah ya, kita katakan. Ibu-ibu ini cobalah bikin program akhirat di umur yang sudah legend ini ya, seperti itu. Jadi lebih banyak program akhiratnya ketimbang program dunia. Dunia sudah habis lah, ibu sudah lewat lah dunia itu. Rumah sudah punya kan? Sudah. Mobil sudah punya kan? Sudah. Anak cucu sudah ada kan? Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang ini untuk ibu-ibu secara khususnya, bapak-bapak juga, tapi penekanan hari ini untuk ibu-ibu karena ibu-ibu lebih banyak ya kan. Di umur ibu yang sudah legend ini, maaf ya,
lebih banyak program akhiratnya Bu ya. Termasuk membaca Al-Quran. Usahakan sehari 1 juz. Sehari 1 juz. Nggak ada kerjaannya apa-apa. Ya, anteng-anteng doang kan. Allahu Akbar. Nah, ambil 10 menit setelah salat wajib. Ambil 10 menit udah. Nanti zuhur juga ambil 10 menit habis zuhur. Habis asar ambil 10 menit lagi. Habis maghrib ambil 10 menit lagi. Setelah isya ambil 10 menit lagi. Hatam tuh. Insya Allah. Tapi kalau misalnya malas juga ya, seharinya 100 ayat. Seharinya apa? 100 ayat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, supaya kita mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. 100 ayat bisa kan? Oh sedikit ya, 10 orang yang bisa ini ya, seperti itu. Nah, kalau nggak sanggup juga 100 ayat, 10 ayat. Hadis Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhuma. Ya, subhanallah. Kalau nggak bisa juga memang Allahu Akbar, nggak ingat mati, itu legend ya, seperti itu. Ya, itu mereka-mereka yang sudah berumur legend ini berarti nggak ingat mati. Ya, 10 ayat masa nggak sanggup juga. Allahu Akbar. Kalau memang dengan kesibukan ibu-ibu yang luar biasa, paling tidak 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Dan itu termasuk apa? Ya, doa sebelum tidur atau zikir sebelum tidur. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Mas'udin Al-Badri, ya, an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafata. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada suatu malam, maka kedua ayat tadi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah telah mencukupinya. Ada 15 pendapat dari maksud dari hadis ini. Salah satunya dengan kita membaca 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai ayat 286 tersebut, maka telah mewakili pembacaan Al-Quran kita hari ini. Tapi ibu-ibu ini kalau mentok banget, kalau memang ibu puncak malasnya sudah sampai ke langit, seperti itu ya, dengan kesibukan ibu yang sebenarnya menyibukkan diri yang sebenarnya sama dengannya nggak ada manfaatnya sebenarnya ya, seperti itu, sehingga sampai terlupakan membaca Al-Quran. Sebelum tidur baca 2 ayat ini, maka itu sudah mewakili pembacaan Al-Quran kita hari ini. Tapi ini bukan sebagai tolak ukur, ini bukan sebagai barometer. Yang penting Ana sudah baca 2 ayat yang terakhir, yang penting aku sudah baca 2 ayat terakhir. Bukan itu Bu. Ingat, legend ibu ini sudah ya. Baca, kalau nggak bisa 1 juz 100 ayat. Kalau nggak bisa juga 100 ayat, minimal 10 ayat lah. Apa dikata ya, sudah mau apa lagi? Ya, Ustadz sudah berbuih-buih. Bahkan ludah ini kalau misalnya dikumpulkan, itu mungkin sudah 1 ton untuk memberikan nasihat ini ya. Seperti itu. Allahu Akbar. Ala kulli hal. Tersinggung gak sih ibu kalau diingatkan begini Bu? Angkat tangan yang tersinggung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apalagi di bulan Rajab ini, rajin-rajin tuh baca Al-Quran. Jelas ya? Nah, termasuk zikir pagi dan petang, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi di bulan Rajab ini. Kita sudah belajar kan tentang masalah zikir pagi. Kita sudah belajar kan tentang zikir petang. Zikir pagi kapan waktunya? Waktunya mulai subuh, waktu salat subuh sampai zuhur, benar. Itu pendapat yang rajih, sampai zuhur. Jadi kalau di antara bapak dan ibu belum baca zikir pagi nih, kita kan kajian jam 11 selesai. Masih boleh nggak membaca zikir pagi? Masih boleh, seperti itu. Kalau zikir petang kapan mulainya? Dari zuhur sampai isya. Bayangkan, panjang waktunya. Iya kan? Itu kan bisa, ya kita katakan, bisa langsung, bisa juga misalnya kita katakan kita cicil sedikit demi sedikit. Ayat kursi dulu, Al-Ikhlas dulu, Al-Falak dulu, An-Nas dulu.
Yang kita yang hafal yang satuan dulu, misalnya apa yang satuan ya? Misalnya Allahumma kalau berkaitan dengan zikir pagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan yang lainnya yang tiga itu boleh, nggak ada masalah. Afdalnya sih langsung. Kalau misalnya nggak bisa juga karena kesibukan bapak dan ibu, maka tidak mengapa dicicil dulu yang hafal dulu, baru setelah itu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah, khususnya lagi di bulan apa? Di bulan Rajab, jangan sampai ketinggalan tuh zikir pagi dan petangnya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Subhanallah. Termasuk juga bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi itu ada yang sifatnya khusus di tempat-tempat yang khusus, ada juga kita katakan atau di waktu-waktu yang khusus, ada juga yang sifatnya umum, kita katakan berkaitan dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khususnya lagi di bulan Rajab ini perbanyak bersalawat karena ini adalah amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW akan memberikan apa? Syafaatnya buat kita. Khususnya lagi kita katakan di waktu dan tempat yang khusus. Seperti misalnya setelah adzan selesai, kan dianjurkan untuk apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Ketika kita berdoa, sisipkan selawat Nabi sebagai adab dan etika kita dalam berdoa. Kemudian kita katakan setiap disebutkan nama Nabi Muhammad, kita juga dianjurkan untuk apa? Bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bil khususnya lagi di hari Jumat, perbanyak itu salawat kepada Nabi SAW. Nah, insya Allah bulan depan nanti kita akan membahas tentang masalah salawat ya, diingatkan ya. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa yang sanggup bersalawat kepadaku satu kali, umum sifatnya, apalagi yang sangat dianjurkan di tempat dan waktu yang khusus, hatta satu kali saja ya, maka dia akan mendapatkan ya salawat dari Allah sebanyak 10 kali. Maksud salawatnya Allah Jalla wa Ala kepada kita tidak lain adalah Allah Jalla wa Ala memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya, di antara kebaikan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita, Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, Allah Jalla wa Ala memudahkan rizkinya dan nikmatnya untuk kita, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan kita bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW, wa huttat anhu asru khati'atin, 10 dosa dihapuskan dari kita. Ya salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Satu kali tadi. Subhanallah, 10 kebaikan kita dapatkan, 10 dosa terhapuskan, wa rufi'at lahu asru darajatin, 10 derajat martabat diangkat derajat kita ini. Ya salam. Nah, nanti insya Allah secara khususnya tentang salawat Nabi ini kita bahas di bulan depan ya. Tapi di bulan Rajab ini kita katakan perbanyaklah bersalawat kepada Nabi SAW. Khususnya apa? Di hari Jumat. Subhanallah, ada satu hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar, dan kebetulan mimbar Nabi Muhammad itu memiliki anak tangga. Jumlahnya ada 3 anak tangganya. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar tersebut,
Ya, di suatu hari itu, ya di suatu hari Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar beliau dan melewati tentunya anak tangga mimbar tadi itu. Ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar beliau tersebut, Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, alaman amanta, apa yang antum aminkan ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tadi Jibril datang kepada aku, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala 3 permohonan. Dan aku disuruh dan diperintahkan dan diminta oleh Jibril untuk mengucapkan aminnya. Ya, salah satu dari 3 permohonan tadi adalah ragima'am rajulun zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka dan merugi. Ya, seseorang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak mau untuk bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti ibu-ibu sekarang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi nggak mau bersalawat. Seharusnya apa? Setiap saya mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, ibu mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini antang aja, diam aja. Entah sadar atau tidak sadar ya. Seharusnya ketika diucapkan nama Nabi Muhammad SAW, ibu mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu Bu ya. Nah, sallu ala nabi ya. Seperti itu. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mulai konsen ya, alhamdulillah, mulai connect ya, alhamdulillah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Perbanyak bersalawat kepada Nabi SAW, khususnya apa? Di tempat-tempat khusus, di waktu-waktu khusus, khususnya lagi di bulan Rajab ini. Nah, seperti itu. Termasuk juga ya amal-amalan lain itu banyak sekali ya. Subhanallah, kalau ada yang sakit saudara kita besuh ya, apalagi di bulan Rajab ini pahalanya tentu berbeda di bulan-bulan yang bukan suci ya. Seperti itu. Ada yang meninggal kita takziah, apalagi di bulan Rajab pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang tidak suci, kita katakan seperti itu. Nah, termasuk ibadah siam ya, ibadah puasa tadi sudah kita jelaskan. Cuma saya sekedar mengingatkan sekali lagi, takut ibu-ibu lupa lagi. Jika sekiranya ibu-ibu sudah melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa Nabi Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak berpuasa, bukan begitu? Nah, berarti kalau dalam 1 bulan kita fullkan puasa Nabi Daud alaihissalam, berarti jumlahnya ada berapa Bu? 15. Nah, itu sudah mewakili puasa Senin Kemis, dan itu sudah mewakili puasa Ayyamul Bid. Berarti ibu-ibu tidak perlu lagi puasa Senin Kemisnya, tidak perlu juga puasa Ayyamul Bidnya. Jelas ibu-ibu? Nah, begitupun juga jika sekiranya ibu sudah puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis itu kalau kita fullkan dalam 1 bulan, itu berapa hari? 8 hari kan? Berarti tidak perlu lagi kita puasa Ayyamul Bidnya. Ya, karena 8 hari kan lebih banyak daripada 3 hari. Jelas ibu-ibu? Nah, kalau misalnya ini lepas juga, ya udah puasa Ayyamul Bidnya. Ya, puasa 3 hari setiap bulan, terutama tanggal 13, 14 dan 15. Seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu pingin puasa tiap hari gabungan. Puasa Nabi Daud tambah puasa Senin Kemis tambah Ayyamul Bid. Itu kalau kita tambahkan tadi berapa jumlahnya seluruhnya? 26 hari. Berarti sama dengan puasa tiap hari. Dan itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlalu lebay ibu-ibu ini. Ya, puasa Nabi Daud tambah puasa 8 hari. Tambah lagi puasa 3 hari. Ya kan? Di situ menunjukkan pastinya ya, saya yakinnya dia nggak punya pasangan tuh. Kalau seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bayangkan tiap hari berpuasa. Suaminya di mana itu? Wallahu a'lam bishawab. Dan itu terlarang. Saya Ustadz sudah nggak ada suami, misalnya suami sudah meninggal dunia, misalnya juga seperti itu. Itu pun tidak boleh ibu lakukan. Jelas ya? Apalagi ada suami kan, seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, itu sudah mewakili banget puasa Senin Kemis, apalagi puasa Ayyamul Bidnya.
Tidak perlu kita lebay dengan puasa Senin Kemis lagi dan Ayyamul Bid ya. Kalau kita sudah puasa Senin Kemis, tidak perlu lagi kita puasa Ayyamul Bidnya. Tahu nggak Ibu? Ini yang ke-19 kali saya ngomong di sini. Nah, cuma itulah ibu-ibu ini lupa. Ya. Sebelum Ibu tanya saya ingatkan lagi seperti itu. 19 kali ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, yang jelas manfaatkan sebaik mungkin ya di bulan Rajab ini, bulan suci. Perbaiki juga karakter dan sikap kita. Kalau kita ini memang subhanallah ibu-ibu ya, maaf ya, terutama ibu-ibu, kalau kita ini lisannya lancip banget, tolonglah diperlembut ya lisan tersebut ya. Ya, di antaranya rajin istighfar yang sudah kita bahas itu, dengan sehingga membuat hati kita bening, lisan kita ini mengeluarkan kosakata yang baik, tidak menyakitkan hati manusia ya. Seperti itu. Nah, bagi bapak atau ibu ya yang kasar banget dengan pasangannya, bapak-bapak juga tolong perbaiki diri ya, perbaiki diri. Jadi memperbaiki diri itu pun juga bagian daripada ibadah dan amal soleh ya. Jangan sampai kita na'udzubillah sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi SAW. Ada seorang perempuan ya yang kelihatannya itu zahirnya baik banget. Ya Rasulullah, ini perempuan rajin banget tahajud tiap malam. Ini perempuan juga rajin sedekah. Ini perempuan juga rajin puasa sunnah. Seorang kalau sudah sholat tahajud, untuk sholat yang lainnya gampang. Jangankan yang wajib, yang sunnah lainnya pun juga mudah. Ya, untuk bersedekah juga luar biasa. Berarti kalau seseorang itu sudah bersedekah, pastinya untuk zakat juga mudah buat dia. Termasuk ini perempuan suka melaksanakan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah saya dikerjakan, apalagi puasa Ramadan. Tapi ibu-ibu, kelemahan perempuan itu satu. Ini perempuan ini kelemahannya satu nih. Yang dalam hadis ini ya, bukan ibu-ibu. Yang dalam hadis ini, wa filisaniha salitatun lijariha. Lisannya pedes banget buat tetangganya. Ya Allah, kosakata yang keluar itu selain jutek juga apa? Ketus, juga apa? Menyakitkan. Tahu-tahu subhanallah kalau dia berkata itu sakit hati, ujung-ujungnya apa? Pasang ring. Nah, seperti itu. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik ya, atau pakai bypass langsung. La ilaha illallah. Nah, itu pun karakter itu diperbaiki Bu ya, diperbaiki juga akhlak ya. Itu kan masalah sikap. Jangan sampai ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ibadah yang yang vertikal, yang hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi yang hablum minan nasnya, yang horizontal ini kita tinggalkan. Seharusnya kalau kita baik hubungannya kita dengan Allah Jalla wa'ala, dengan makhluknya pun juga baik. Ini enggak, Masya Allah ya, luar biasa lahiriahnya. Tapi kalau sudah ngomong, aduh, Allah nggak kuat. Apalagi kalau sudah sikap kasarnya itu, apalagi sama suaminya, apalagi suaminya pulang ke rumah nggak bawa fulus. Dasar laki nggak ada manfaat, sana mati saja atau terjun ke laut. Ya Allah, ngomong sama suami begitu tega banget. Jangan Bu ya, subhanallah. Makanya kalau kita sensus ya, yang lebih banyak meninggal dunia itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Apa sebabnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, itu takdirnya Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Nah, perbaiki sikap ya, bapak-bapak juga ya, yang sama istri itu kurang perhatian ya, tolong diperhatikan lagi seperti itu. Apalagi di masa yang sudah legend begini, yang dimana teman-teman sudah pada meninggal dunia ya. Ibu paham legend kan? Tua maksudnya ya, seperti itu. Nah, yang jelas ini kan masa-masa kosong ya, kadang ketika banyak teman-teman meninggal dunia itu, apalagi sakit. Maka oleh sebab itu motivasi semangat dari suami itu sangat diperlukan bapak-bapak. Nah, apalagi di bulan apa? Di bulan Rajab ini. Nah, jadi di bulan Rajab ini hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala baik, hubungan kita dengan makhluk Allah yaitu manusia khususnya kaum muslimin juga apa? Baik. Khususnya lagi pasangan kita, khususnya lagi anak keturunan kita. Seperti itu, khususnya lagi kepada orang tua kita, khususnya lagi kepada ustadz kita. Seperti itu. Nah, iya dong. Nah, khususnya lagi kepada murid kita. Seperti itu.
Saya sih nggak nganggap ibu murid ya. Saya menganggap ibu-ibu itu bestie, ya seperti itu. Nah, teman ya, seperti teman dekat banget seperti itu. Kalau murid kan ibu tua-tua begini, masa saya bilang murid? Nggak cocok ya, seperti itu. Nggak tahu cocok nggak ya? Cocok aja. Oh, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Tinggal 20 menit lagi. Silakan unek-uneknya dikeluarkan semuanya. Bapak-bapak juga. Silahkan, ibu itu dulu ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bu? Apakah memang selalu mengingatkan suami, misalnya suami kajiannya seminggu itu cuma sekali, emang harus vokal atau sampai-sampai ada Ustaz? Ternyata kalau udah ingetin sering, akhirnya nanti dia membuat itu ya kan udah seminggu sekali. Ini curhat pribadi ya, seperti itu. Nah, ya saling mengingatkan lah. Kalau memang terasa kurang ya sudahlah, kita ingatkan lagi. Kita kasihkan jadwal kajian di Masjid As-Salam misalnya seperti itu. Atau sama-sama kan datang ke Masjid As-Salam ini. Ibu datang, suami ibu juga apa? Datang. Karena memang setiap hari kita ini kan perlu ada yang mengingatkan ibu. Subhanallah. Kita saja sebagai ustadz kadang diingatkan oleh istri kita. Subhanallah, terutama dalam masalah sikap ya. Subhanallah, semua dalam masalah sikap kadang. Mungkin ibu-ibu nggak enak menegur ustadz, tapi istrinya kan insya Allah pasti ingat kan, seperti itu. Nah termasuk ibu-ibu ya, saya mengajarkan ya, saya ingin mengajarkan satu ilmu. Jika ada seorang ustadz susah diundang di kajian ibu-ibu, coba ibu dekati istrinya. Nah, insya Allah kalau melalui istrinya biasanya lebih cepat dia untuk tanggap. Bukan begitu ibu-ibu? Nah, ustadz ini susah ustadz. Ibu coba telepon istrinya, minta sama istrinya. Apalagi kalau ibu bestie banget sama istrinya, itu suaminya cepat biasanya datang ke kajian ibu. Begitu kira-kira ya. Jelas ibu-ibu? Ya ibu. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada itu ibu, tidak ada. Salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ya dari Nabi, bukan dari kita, bukan dari ini, dari si itu, tidak. Makanya kan akhirnya bikin-bikinan sendiri itu. Yang paling bagus, yang paling utama itu salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya antum telah mengajarkan tentang tata cara salam ya kepada kami ketika di dalam sholat. Kemudian bagaimana bersalawat kepada antum ya Rasulullah ketika di dalam sholat kan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan salawat yang seperti ini. Kata Nabi SAW, qulu, ucapkanlah salawat yang seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, jadi yang ibu sebutkan tadi itu dengan berbagai macam versi itu tidak ada. Dan ingat, bersalawat itu kan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya, dan sesuai dengan waktunya. Tidak semua ya itu kita salawatin. Ibu misalnya beli mobil baru, ya kemudian mobilnya diselawatin, atau ibu beli tas baru, tasnya ditenteng begini kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak begitu. Kita katakan nggak ada begitu, nggak ada ajaran yang dari Nabi SAW. Kita memuji Allah Jalla wa'ala karena memberikan rizki kepada kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, seperti itu kan. Jadi semua sekarang salah kaprah. Nanti insya Allah bulan depan kita akan menjelaskan tentang masalah tempat-tempat dan juga waktu-waktu kapan kita itu dianjurkan untuk bersalawat. Yuk.
Kenapa? Gitu ya. Itu oksigen itu masuk nggak ke tenggorokan? Masuk. Apa? Nah itu ada perdebatan. Dia mengatakan batal puasanya. Cuma memang yang sepakat ulama yang membatalkan puasa itu ada 4. Yang membatalkan puasa yang sepakat ya, itu ada 4. Yang ibu sebutkan tadi ada khilaf di kalangan ulama. Lebih bagus ditinggalkan. Ya karena khilaf. Yang sepakat itu ada 4. Yang pertama al-aklu wasyurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja di siang hari. Yang kedua adalah al-jima'u amdan. Melakukan hubungan intim, hubungan suami istri di siang hari secara sengaja. Yang ketiga adalah ya al-haid wan nifas. Untuk perempuan ya, haid dan nifas. Ketika seorang perempuan di siang hari didatangi oleh tamunya yang bernama haid, maka secara otomatis batal puasanya. Yang terakhir adalah al-hukan al-ghizaiyah, suntikan-suntikan yang tujuannya untuk mengenyangkan perut dan menguatkan fisik, seperti infus. Kita puasa minta diinfus, batallah puasa kita. Kenapa? Karena infus itu apa? Makanan. Seperti itu. Adapun yang ibu sebutkan tadi itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Saya pribadi mengambil jalan aman. Artinya lebih bagus apa? Ditinggalkan. Seperti itu kalau kita sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ibu. Nah, ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya boleh ibu. Ya qobliyah asar yang 4 rakaat kan? Hadis Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar ya, itu 4 rakaat 2 kali salam. Artinya 2-2. Kalau dalam hadis Ali bin Abi Thalib 4 rakaat sekali salam. Dua-duanya boleh ibu. Nggak ada perbedaan. Ya, ibu mau mengerjakan yang qobliyah asar 4 rakaat itu yang afdol, 2 salam, atau boleh juga 4 rakaat sekali salam. Dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Tetap ibu, tetap berdasarkan hadis dari Abu Qatadah bahwasannya ibu-ibu ya. Sebentar ibu-ibu, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat ketika itu di peperangan Tabuk. Ya karena lelah, capek ya, 20 hari berperang ya. Subhanallah membuat Nabi dan para sahabat terlambat bangun ya untuk melaksanakan salat subuhnya. Ketika bangun sudah terbit matahari. Kata Nabi SAW, hadal makan hadarana syaitan. Ini tempat telah dihadiri syaitan. Kita tinggalkan tempat ini. Kemudian ditinggalkan tempat tersebut. Ketika sudah meninggalkan tempat tersebut, kata Nabi, kita salat di tempat ini. Diperintahkan salah seorang sahabat untuk melakukan adzan. Setelah itu diperintahkan oleh Nabi para sahabat untuk mengerjakan qobliyah subuhnya, qadaan ya, karena sudah lewat waktunya. Kemudian setelah itu disuruh untuk iqamah, untuk salat subuhnya. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita memang terlambat juga salat subuhnya, tetap qobliyah subuh dikerjakan, baru setelah itu salat subuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taib ibu-ibu, bapak-bapak, tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan, bapak-bapak. Kalau enggak saya yang tanya. Siapa tuh yang nanya? Ada Ustaz. Ya ibu silakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau sholat sunnah menurut Ustaz boleh digabung ya niatnya. 2 sholat sunnah digabung. Mohon penjelasan bagaimana cara niatnya. Bolehkah amalan sunnah, satu amalan sunnah diniatkan dengan 2 niat atau 3 niat? Kita katakan boleh. Contohnya tadi ibu masuk ke masjid ini, ibu selain niatan
sholat duha, kemudian ibu niatkan sholat sunnah wudhu misalnya, bolehkah? Boleh. Satu amalan sunnah ya diniatkan 2 niat. Selain kita niatan dengan amalan tersebut sholat duha, juga kita niatkan apa? Sholat sunnah wudhu. Atau misalnya kebetulan ibu ya melaksanakan puasa ya, seperti itu. Kadang-kadang ibu biasanya Senin Kemis. Biasanya apa? Senin Kemis. Nah, kalau sekiranya melewati pas tanggal 13, 14 ya, kita katakan ya, kita dapat juga tuh pahalanya apa? Ayamul bidnya kan, seperti itu. Dan sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwasannya ya, dengan kita puasa Senin Kemis, kalau kita pulkan 1 bulan, itu sudah apa? Mewakili ayamul bid tadi. Termasuk lagi contoh ya, kita katakan berkaitan dengan amalan sunnah juga, itu biasanya berkaitan tentang ibadah sholat ya. Selain kita qobliyah misalnya, juga kita tambah dengan tahiyatul masjid. Bolehkah? Seperti itu, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu? Niatnya jadi satu dalam hati. Satunya amalannya satu, perbuatannya satu, cuma niatnya bisa 2 atau bisa 3, tapi catatannya harus amalan sunnah, bukan amalan wajib. Wajib dengan sunnah nggak boleh digabung ya ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, satu lagi, silakan. Ya, silakan. Jamak qasar. Kita katakan adab etika memang usahakan langsung. Tapi kalau misalnya ada pembicaraan penting, bolehlah, karena kan sudah salam. Misalnya kan ibu melakukan jamak, anggaplah jamak takdim, kita katakan salat asarnya dimajukan di waktu zuhur. Nah kemudian setelah salat zuhurnya, ibu ada hajat gitu loh, kehausan, ngomong sama anak ibu yang kebetulan ikut juga safar ya, untuk melakukan jamak takdim tadi. Nah, tolong dong, mama haus nih, ambilkan minuman. Ya, boleh nggak begitu? Boleh banget bu, tidak mengapa yang demikian. Kan ada keperluannya. Toh juga kita sudah selesai melaksanakan salat apa? Zuhurnya. Nah, yang tidak boleh itu ngomong waktu salat. Itu yang nggak boleh. Seperti itu. Kalau waktu salat ibu ngomong, nah ambilkan air nak, ambilkan air nak, ambilkan ini nak. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat, boleh ngomong, nggak ada masalah. Seperti itu kalau memang ada kepentingannya dan juga ada apa? Ada hajatnya. Jelas apa ibu? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.